Ibu kan kami di sini apa mewawancara, jadi banyak pertanyaan kami tanya tentang brownies Ricci gitu. Ibu ceritain sedikit aja ya. Kalau tanya pertama itu, Ibu bisa ceritain nggak bagaimana awal mulanya UMKM brownies Ricci? Kalau awalnya itu kan dari istilahnya lepas kerja, itu kan nggak diizinkan kerja PT lagi. Itu istilahnya awal. Kemudian kita sudah biasa kerja PT, sudah di rumah saja, nggak bisa. Saya tipikal yang nggak bisa diam. Sayang, ketika waktu masih luang kita hanya duduk diam, sayang waktu. Jadi belajar otodidak, ada buku resep, disitulah saya pertama kali bikin brownies. Itu sama sekali nggak punya pengalaman, sama sekali di baking itu ada. Cuman kita modal nekat aja, ya udah ngikutin resep itu. Nah kemudian pas dihitung modal nggak masuk di pasar-pasar kita. Nah kan ketika kita mau ngejual sebuah produk itu, kita harus tahu gimana target pasar kita. Kalau target pasar kita istilahnya ekonominya tidak mampu membeli, pasti produk kita nggak akan terbeli. Itu pertama. Jadi belajar situ, terus udah jadi cari dari berapa bahan, kita kasih ke orang-orang baking yang sudah pengalaman. Oh, Ibu ada kasih ke Ya, orang yang jangan takut produk kita dikatakan tidak enak. Itu pertama. Dan kita harus cari mana sih orang-orang yang biasa makan premium, mana yang biasa orang makan biasa. Gitu. Jadi ketika produk kita, saya mau jual dengan harga sekian, gitu kan? Dimakan orang yang biasa makan premium, dia sudah ngomong enak, pasti orang awam ngomong enak. Jadi masuk. Jadi kita pasarnya targetnya orang yang istilahnya maaf ngomong menengah ke bawah masuk, ke atas pun bisa beli produk kita. Nah, seperti itu awal masanya. Nah, terus dikasih tantangan itu dulu itu tahun 2010 bisa nggak bikin brownies itu dengan modal hanya kira-kira tuh di bawah 20 ribu. satu loyang Udah siap jual itu istilahnya di bawah 20 ribu, malah dikasih di bawah 15 ribu. Wih, kita putar bahan segala macam gitu kan. Kenapa kita targetnya itu kan konsumsinya itu maaf ngomong menengah ke bawah itu sebenarnya mereka lebih konsumtif ketimbang yang atas. Gitu ya. Bengkalan. Udah kira-kira seperti itu preview awalnya. Jadi istilahnya ya memanfaatkan waktu luang. Itu walaupun kita nggak punya pengalaman, kita belajar itu. Terus Bu mau tanya, di sini tuh brownies Ricci itu jual apa aja? Produk brownies Ricci itu kan yang memang kita brand utamanya itu kan yang brownies itu awalnya itu deh. Brownies itu ada brownies original, brownies yang pandan, brownies yang ketan hitam, ada pisang. Itu yang memang udah yang sering ada sih. Tape itu yang untuk level dikukus. Oh, tape dikukus. Nah, untuk yang oven itu kan ada sendiri, nanti ada cake pisang, cake tape, kemudian marmer, bolu lah level bolu. Kemudian kalau yang panggang itu kan istilahnya kita ke brownies panggang, bolu gulung seperti itu. Kemudian pie bro yang memang untuk snack box gitu. Kemudian aneka kue kering. Itu startnya mulai dari harga berapa? Kalau brownies sih masih tetap dari mulai harga 30.000. Oh, brownies dari 30.000. Jadi Bu, semua produk itu mulai dari 30.000 atas gitu. Kalau untuk yang kue basah besar gitu ya, untuk browniesnya. Tapi kan kalau seperti untuk snack box itu dia mulainya dari harga 2.500. Oh, snack box itu ada apa aja? Oh, banyak macem, tergantung mau buat sendiri juga. Iya, itu tergantung requestnya apa. Kayak tadi pagi itu kan dia memang mau yang gurih, ada yang manis. Jadi tadi pagi itu ada roll abon, ada bolen, terus ada puding coklat gitu, terus ada sosis Solo gitu. Tergantung mintanya sih, itu tergantung budgetnya. Jadi setiap hari kira-kira orderannya ada berapa itu? Kalau harian itu kita nggak bisa pastikan. Boleh kayak gini nih. Gini itu biasanya Senin sampai dengan Rabu itu yang kita agak slow.
Oh. Kalau udah mau ke weekend, kadang orang tuh mau kayak ulang tahun itu nggak harus di tanggal harinya. Iya. Benar. Mereka ngambil hari libur kumpul keluarga Benar. semua gitu. Jadi Bu rata-rata Senin sampai Rabu itu sedikit. Sedikit, biasanya Tapi sedikit. di atas Rabu kayak kami. Ya, itu biasa itu biasanya kan kayak orang-orang PT juga banyak booking. Makanya kemarin mau minta di hari Minggu tuh saya minta mundurkan. Ya, banyak orderan. Itu nggak bisa saya buka itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Jadi kalau paling banyak itu sehari bisa produksi Bisa berapa bisa semua itu? Ratusan. Kayak kemarin hari Kamis itu. Hari Kamis itu bolen itu aja 87 kotak. Itu bolen. Kemudian roll abonnya itu saya bikin 42 kotak. Itu roll abon. Kemudian belum lagi brownies, kue ulang tahun, bolu ya gitu. Terus di hari Jumat lagi sampai dengan hari Sabtu gitu. Hari Jumat itu bolennya ada 61. Iya ya, banyak memikirkannya. Ya ampun, kuat banget Bu. Ya. Sendiri Ibu atau ada? Ya kalau harian, kalau bolen itu sebenarnya kita teorinya kan ada asisten 2 orang. Nah cuman kemarin itu yang satunya kan apa ini UT lagi ujian tuh. Iya benar. Nggak bisa datang bantuin. Jadi Ibu kami sendiri. ya berdua sama suami kami berfighter. Yes. Ibu mau tanya, kan sebelumnya Ibu memasarkan produk ini dari apa? Maksudnya iya. dari by WA kah atau Facebook Ya. kah atau cuman apa? Kalau sekarang sudah bermain di media online tuh istilahnya udah banyak gitu kan. Tapi ketika tahun 2010-an, di bawah tahun 2020 lah ya, di bawah tahun itu tuh istilahnya ya kita mencari rekan kerja yang memang kita udah di PT. Terus kita kan mau nggak jualin produkku dari aku sekian, kamu jualin, terserah kamu dia dulu apa. Terus modelnya orang PT ini bayar gajian. Asban dulu. Ya, jadi kita jadi bandarnya gitu. Jadi mereka bayar gajian, oke udah gitu. Jadi istilahnya cukup kita megang satu PT, kalau kita itu lancar hari-hari itu udah luar biasa. Jadi Ibu dulu dari PT ke PT gitu? Ya, jadi Dari teman Ibu? ya dari kawan dulu kan PT Sanyo sebelum tutup ada, terus PT Panasonic itu ada, terus PT Racing Racer yang di Batam Center. Nggak pernah dengar. Ya. Masih sekolah kami. Ya. Kalau sekarang ini PT TDK, PT Alteco, terus di depan PT TDK itu apa lupa saya itu. Di Muka Kuning Ibu? Iya, Muka Kuning dan Panbil. Muka Kuning ya. Iya. Ibunya intinya customernya orang-orang Muka Kuning. Iya, betul. Jadi Banyak produknya yang istri mereka itu sebenarnya menjadi marketing nggak perlu dibayar. Iya. Ya, kalau kita satu orang PT beli, pasti kan yang lain tanya, kau beli di mana? Apalagi kalau ada rasa. Ya, sama dengan yang PT TDK itu kan sebenarnya awalnya kan kawan saya yang beli. Nggak ada saya di situ. Akhirnya sampai banyak, jadi sekarang tuh jadi satu mereka kalau order bisa sampai mungkin 50 kotak sekali nanti. Bolen itu? Iya. Itu hanya bolen? Bolen, kalau mereka kayaknya yang di sana pecinta bolen. Iya, karena emang bolen Ibu. Ya, kalau yang di PT Alteco itu pencinta bolu-gulung. Oh, beda-beda ya. Jadi orang kalau dulu waktu masih ada PT Racing itu pencinta brownies. Ya, jadi kayaknya ya Untuk saat tergantung. ini Ibu, brownies Ibu ada nggak kayak customer PT gitu? PT apa? Ada, ya cuman ya kayak gitu. Ya Alteco pun ada, cuman kuantitinya mungkin nggak seperti yang di PT Racing. Tapi yang paling banyak order itu biasanya makanan itu apa? Kalau sekarang yang nomor 1 si bolen, Oh, terkalahkan si brownies. Iya. Sampai di apa kotak bolen sudah ada Ya, label brownies ya, Ricci karena, gitu ya. karena itu mungkin istilahnya udah yang memang produksinya banyak, jadi saya berani sampai bikin kotaknya gitu. Karena dia kan kita sekali model kotak aja mau 5 juta. Iya. Tapi Ibu saat ini kalau dari 2020 ke bawah kan Ibu dari pasarnya itu kan dari PT ke PT. Ya, kan, terus untuk saat ini tetap istilahnya gini, proses saya kan konsepnya itu made by order. Itu tetap yang saya pegang. Jadi tetap fresh food.
Jadi saya tidak mau ada ready stock yang harus naruh-naruh istilahnya nitip-nitip di koperasi atau di minimarket walaupun sudah ditawarin kayak gitu, saya nggak mau. Ada beberapa penawaran sama ibu. Udah bolak-balik. Tapi ibu nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Kalau kita ngeletak di sana, kalau sistemnya beli putus, oke saya mau. Itu untung kita. Oke. Tapi kalau sistem konsignasi itu kan berapa yang laku, Iya. tidak terjual itu resiko kita. Sedangkan produk kita ini kan tanpa pengawet. Oh iya. Nah, jadi kita meminimalkan yang tidak terjual. Ibu rata-rata produk itu tahan berapa lama? Ya 3 hari sih kalau Udah teorinya. max, 3 Istilahnya hari. kalau di suhu ruang tuh dia harusnya kalau tanpa pengawet itu 3 hari. Itu udah jangan lewat dari situ. Kalau tanpa pengawet. Jadi kalau kami tahunya ibu saat ini share-nya di Facebook juga. Ya kan kalau di Facebook itu istilahnya kayak saya bikin hari ini nih, apa yang saya bikin hari ini udah saya posting. Tapi saya nggak pernah istilahnya ayo order kue ulang tahun sama saya. Tidak pernah. Jadi Nggak cuma pernah. jadi Iya. Facebook itu cuma membagikan Ya, aktivitas ibu. membagikan sebenarnya kan itu tuh kalau menurut saya itu bahasa promosi, Iya. tapi nggak Tapi terucap iya. promosi. Oh iya, benar. Iya, sebenarnya alusnya tuh seperti itu. Sebenarnya nih hari ini aku bikin bolen, kan nengok kan orang Iya, jadi kepingin. jadi kepingin. Nah, pasti kan jadi aku besok pesen lah. Iya. Tunggulah aku Hari ini saya posting snack box, langsung ada yang WA, mau ikut lah icip, oke hari apa? Kan gitu sebenarnya itu trik marketing juga. Jadi kayak ibunya buat terima marketing. Jadi kan dari sekian banyaknya orderan nih, kira-kira keluhan dari customer tuh ada nggak? Pasti ada. Ibu pernah dapat nggak kayak mungkin ibu salah apa dia pesen ini tapi pas ibu antar salah pesenan atau Ya, salah kuantitinya gitu. Ya Pernah? itu pernah. Hmm. Dia order 1 roll abon 1 bolen, yang kehantar 2 bolen. Dia ordernya 1 roll abon 1 bolen lagi, terhantarnya 1 bolen 2 roll abon. Nah, untung di sini nggak taunya yang di sini dia pesen 7 roll abon, kehantarnya 6 roll abon. Kalau kita sudah banyak seperti itu, Mungkin pasti kesalahan ada kesalahan. packaging human error itu pasti ada. Benar. Tapi kalau soal rasa gitu ada nggak yang komplain dari customer? Iya, ibu pernah nggak dapat kayak? Belum ada. Oh iya. Wow, Keren ya, very Ricci dari 2010 sampai saat ini. Belum ada komplain. Belum ada sih. Nggak tahu kalau mereka nggak berani gitu kali ya. Tapi belum ada dapat. Belum ada. Mudah-mudahan jangan dapat. Ya, soalnya kalaupun saya sampai menolak kayak kue ulang tahun gitu, pasti kan saya arahkan ke tempat yang lain kawan-kawan. Iya, itu istilahnya prinsip saya itu ketika kita nggak bisa membuatkan pesanan orang, ya saya alihkan ke kawan dan itu nggak usah takut rezeki kita keambil orang. Iya. Nah, udah nanti mereka ke sana, nextnya balik lagi ke sini. Oh, Jadi jadi ternyata nggak masuk sama mereka yang di sana. nggak masuk apa nih bu? Rasanya. 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 Pertama tuh orang pasti akan rasa, kalau harga Iya itu sih. akan mengikuti. Terus ibu kalau boleh tahu nih ya, omset ibu per hari atau per bulan itu kisaran berapa? Boleh tahu nggak nih bu? Oh iya, ini maaf ya. Nah, kalau itu sih, kalau kita mau kalkulasi dulu kan saya rajin banget tuh. Ada bukunya tuh, ada bukunya itu sebulannya sampai 40 juta. Itu dengan di rumah berdua saja, cumannya capek sekali. Gitu. Kalau sekarang kita kalkulasikan tentu sudah nambah secara nominal. Cuman kan secara harga saya nggak naik. Nah, otomatis iya, benar. si keuntungan itu kemakan di modal. Benar-benar. Jadi omset ibu kisaran ada sampai saat ini masih sekitar segitu tidak? Sekisaran yang tadi? Atau Harusnya sudah berkurang? Atau Lebih. bertambah? Oh, Harusnya bertambah. lebih. Kalau misalkan kayak saya PO sehari bisa maaf ngomong sampai 5 juta, kemudian besoknya lagi dapat 3 juta, 4 juta. Jadi 1 minggu aja bisa dikalkulasikan berapa. Oh, iya. Misalkan kayak misalkan hari Kamis kemarin aja lah, misalkan hari Kamis bisa dapat 4 juta 1 hari. Kemudian hari Jumat berapa juta, hari Sabtu berapa juta.
dalam jangka waktu 3 juta, 3 hari aja, maaf kita kalkulasikan dapatkan 7 juta itu udah pasti. Udah banyak banget, nggak usah dihitung. Terus Ibu, kan kemarin kami udah sempat share di Instagram kami, terus ada kami juga buat satu akun yang benar-benar isinya itu semua tentang brownies Ricci gitu kan. Ibu ada nggak dapat customer baru? Karena kan kami nggak tahu nih mereka langsung pesan, karena mereka tidak ada info ke kami. Tapi tadi mau lanjut lagi, yang tadi kan kami udah kasarin nih, ada nggak kayak nomor baru atau yang belum pernah chat Ibu untuk kayak Kayaknya ada. Yang satu itu orang Batam Center, yang satunya lagi enggak, ada 3 apa 4 gitu. Kayaknya dia ngomong, kan saya tanya, dapat nomor saya dari mana? Dari ID. ID saya kan wafat, saya bilang. Memang ada, cuma nggak saya aktifkan gitu loh. Soalnya kan udah capek gitu. Jadi saya hanya bermain aktifnya di FB aja. Jadi ID itu nggak pernah aktif gitu loh. Padahal sebenarnya jangkauan luasnya itu kan sebenarnya BBI gitu. karena kalau di IG kan Bu, anak muda ada, Ya, perempuan juga ada, semuanya ada. Dia mau kan, cuman waduh saya bilang pas hari Jumat itu nggak ada kurir jalan luar. Oh, jadi nggak buat sama Ibu. Gitu. Ada juga tuh itu anak dormitory. Sama dia bilang dapat dari IG. Tapi dia tinggal di Marina, jadi dia ngejemput. Oh, tapi dijemput. Jemput, dia tinggal di Marina. Jadi ada yang pesan dari kami. Karena kami Bu di IG itu langsung buat kontaknya Ibu gitu. Jadi nggak ke kami gitu kan. Kalau ke perantara kami kan ribet kan, kami juga nggak ngerti, nanti tanya Ibu lagi. Jadi mending mereka langsung komunikasikan ke Ibu. Dan kami juga letakin lokasinya juga sih. Lokasinya iya, jadi kalau memang kami jemput bisa langsung ke lokasi. Jadi gitu sih Bu. Terus Ibu satu lagi nih pertanyaan, target Ibu itu siapa sebenarnya? Target pemasaran Ibu brownies Ricci itu siapa? Kalau target pemasaran itu awalnya kan kita kan untuk awalnya itu kan kelas, maaf ngomong itu kelas menengah ke bawah. Dulu kalau awal-awal sekali saya bikin itu mau saya itu yang premium, itu kelas atas gitu. Ternyata kelas atas itu lebih sedikit. Iya sih. Sedangkan kita kan jualan mau tiap hari. Nah, terus istilahnya kita mau omsetnya juga kan tiap hari. Gitu. Dan ternyata lebih banyak peminatnya di kelas menengah ke bawah. Tapi ketika ada kelas atas yang order itu bonus bagi kita. Dan enak banget kalau ketemu kayak hari ini tuh saya ketemu customer yang oke-oke aja. Berapa harga snack pokoknya udah oke aja. Tapi memang dia mau dirasa. Itu pun nggak minta tester. Oh, biasanya Bu ada yang Biasanya ada kalau minta deal-dealan gitu, tapi kan dia agak cerewet kayak gitu, dia mau, saya mau test food dulu. Oh, terus kalau test food gitu Bu buat dulu. Ya pasti kita harus prepare dulu. Padahal cuma kuantitas sedikit Ya, kan. sebenarnya Kalau test food merugikan kan. kita sebenarnya kan, makanya saya kurang ser kalau yang hal-hal seperti itu. Terus tahu-taunya nggak jadi gitu. Ya, Dari buat kadang kan jadi. orang ini kan mau mencoba dulu, terus ujungnya kadang mencari di tempat lain yang lebih murah. Lebih murah enak lagi. Iya. Jadi sebenarnya Ibu kalau misalnya dari daerah Ibu ingin seperti sabulung. Sabulungnya nih Ibu yang pegang gitu. Ya, Ibu menguasai sabulung. ya. Tapi Udah. sudah terkuasai ya. Sudah terkuasai. Saya bilang alhamdulillah untuk kue ulang tahun biasanya setiap hari itu kan. Tapi kalau kita memikirkan pedagang itu banyak, kita nggak akan pedagang itu gampang. Memang jumlah kuantitinya berkurang, tapi masih tetap tiap hari itu ada. Ibu biasanya seberapa banyak? Satu hari itu dekorasi kue itu kan banyak. Apa yang untuk kue ulang tahun? Iya, kue ulang tahun. Kue ulang tahun tuh rata-rata minimal tuh 3. Oh, minimal. Oh, pasti ada ya. Ya itu untuk kue ulang tahun, belum yang kue-kue lainnya. Makanya kalau kayak gini biasanya kue nggak banyak, saya akan PO. Oh. Kalau dia kue ulang tahun saya banyak, saya nggak bisa PO. Jadi nggak satu. Satu aja kayak hari Minggu kemarin kan ada yang diambil jam 6.30, jam 7, nah itu nggak bisa kita dengan PO. Jadi saya hanya fokus di kue ulang tahun.
Kalau untuk keuntungan itu lebih besar di untung ulang tahun atau biasa aja? Kalau untuk efisiensi waktu, gitu kan, kue ulang tahun tuh lebih enak dibandingin kue lain. Kenapa? Istilahnya kayak misalkan kue yang 30 cm lah gitu kan. Istilahnya kita kan hanya nimbang-nimbang, mixer, masuk kukus. Terus saya istilahnya makan tenaga itu kan mungkin hanya mendekor sebentar, udah dapat 400.000. Kan gitu. Tapi kalau kita bikin bolen, itu udah proses awalnya kan lama, belum lagi dia belum Kejunya betul. kalau kue ulang tahun kan tinggal tep Kayak tadi tuh, nggak Iya. sampai istilahnya nggak sampai setengah jam lah, sebentar aja 200.000. Gitu. Makanya kalau boleh memilih saya kue ulang tahun aja. capek banget lagi. Oke lah Bu, kayaknya itu aja sih. Masih ada tanya nggak? Masih cukup. Awalnya udah lewat nih. Udah banyak sekali. Itu aja sih Bu. Terima kasih ya udah mau share ke kami tentang Brownies Ricci. Terus tadi kalau misalnya ada kesalahan kata kami atau tingkah laku kami dari hari pertama kami ketemu sama Ibu, sekarang kami minta maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu. Nanti malah siapa tahu kami ada dari salah ngomong, tutur kata atau tingkah laku kami minta maaf. Ibu makasih juga buat Ibu udah mau bukakan pintu buat kami dari hari pertama sampai sekarang ke pertemuan kedua. Ibu masih welcome banget sih sama kami. Kami beruntung banget sih dapat Nggak merasa Ibu, keberatan nggak pernah, kami nggak ada ngerasa sungkan karena Ibu kalau menanggapi pertanyaan, menanggapi apanya kami, Ibu selalu senyum sih. Ibu selalu welcome sama kami. Makasih ya Bu ya. Semoga juga ada feedbacknya ya Iya, dari kita buat di iya. sini. Jadi kayak nambah gitu loh. Iya, semoga dari kami yang kami buat dari tugas kami, semoga kedepannya ada nambah customer Ibu. Brownies Ricci semakin maju. Maju guys. Tidak hanya sagulung, tapi menguasai satu Batam. Amin. Sampai banget lagi. Oke lah Bu, kayaknya itu aja sih. Masih ada tanya nggak? Masih cukup. Awalnya udah lewat nih. Udah banyak sekali. Itu aja sih Bu. Terima kasih ya udah mau share ke kami tentang Brownies Ricci. Terus tadi kalau misalnya ada kesalahan kata kami atau tingkah laku kami dari hari pertama kami ketemu sama Ibu, sekarang kami minta maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu. Nanti malah siapa tahu kami ada dari salah ngomong, tutur kata atau tingkah laku kami minta maaf. Ibu makasih juga buat Ibu udah mau bukakan pintu buat kami dari hari pertama sampai sekarang ke pertemuan kedua. Ibu masih welcome banget sih sama kami. Kami beruntung banget sih dapat Nggak merasa Ibu, keberatan nggak pernah, kami nggak ada ngerasa sungkan karena Ibu kalau menanggapi pertanyaan, menanggapi apanya kami, Ibu selalu senyum sih. Ibu selalu welcome sama kami. Makasih ya Bu ya. Semoga juga ada feedbacknya ya Iya, dari kita buat di iya. sini. Jadi kayak nambah gitu loh. Iya, semoga dari kami yang kami buat dari tugas kami, semoga kedepannya ada nambah customer Ibu. Brownies Ricci semakin maju. Maju guys. Tidak hanya sagulung, tapi menguasai satu Batam. Amin.